Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat adalah pusat pemerintahan ekonomi dan pendidikan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat ada 147.307 km persegi atau setara dengan 7,53% luas Indonesia. Pontianak juga memiliki potensi pariwisata yang menarik, seperti kuliner khas, seni budaya, dan berbagai festival yang mencerminkan keragaman etnis yang ada. Pada tahun 2020, penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.414.390 jiwa dengan kepadatan 37 jiwa per kilometer persegi, dan pada pertengahan tahun 2024 berjumlah 5.598.190 jiwa. Kota ini terkenal dengan keberadaan garis khatulistiwa yang melintasinya, menjadikannya sebagai salah satu kota unik di dunia. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor UPPKB di Siantan, Kecamatan Pontianak Utara, terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan bermuatan yang hendak keluar atau masuk kota Pontianak. Sesuai aturan, truk yang melebihi kapasitas muatan harus melakukan transfer muatan. Truk-truk yang ditemukan melebihi kapasitas muatan ini sesuai aturan yang ada terpaksa harus melakukan transfer muatan. Kalau yang melanggar atau melebihi overloading itu kita tindak pertama dengan surat peringatan. Setelah surat peringatan melanggar dengan yang sama, kita langsung gunakan e-tilang. Ada dua kemungkinan, apakah dia kita ajukan di pengadilan untuk sidang atau mereka membayar denda langsung ke Bank BRI. Beranjak ke UPPKB Siantan yang terletak di Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, kita menemukan lembaga yang berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi lokal. UPPKB memiliki peran penting dalam mendukung usaha kecil dan menengah serta memberdayakan masyarakat. Mari kita eksplorasi inisiatif yang telah mereka jalankan untuk memajukan perekonomian daerah dan dampaknya terhadap masyarakat. Saya nama Iqbal Adiandoko untuk jabatan penguji kendaraan bermotor di Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan Barat, itu instansi di bawah Kementerian Perhubungan. Kemudian kebetulan di situ juga sebagai Komandan Regu B. Untuk aktivitas di sini pengawasan kendaraan angkutan kendaraan barang yang bermuatan itu kami awasi, kami data untuk memastikan keselamatan di jalan juga. Untuk barang yang paling banyak itu muatannya pupuk. Pupuk itu banyak. Kemudian yang kedua tanah itu dari pendiraman Pontianak ke arah sini. Pupuk juga sama kan gudangnya dari di sini. Yang ketiga mungkin barang-barang paket sih banyak juga, paket-paket campur lah. Mungkin kalau kondisional sih ketika ada musim-musim buah itu ya lumayan banyak buah-buah macam rambutan atau apa itu dari kampus itu banyak, atau jeruk dari kampus itu banyak. Tapi hanya tertentu aja. Tapi untuk keseharian ya pupuk,
tanah, ya dan barang-barang paket. Karena jalur Pantura ini kan untuk seberapa sering kami terdata aja ya, yang kami data itu kurang lebih satu hari itu 120-an yang kami data. Itu karena kan kami operasionalnya kan tidak 24 jam ya. Jadi ketika kami data masuknya seperti segitu. 120-an sampai 140-an kendaraan yang dari Pontianak ke Mempawah atau dari Mempawah ke Pontianak. Tapi kalau ketika kami TC, traffic count kan, itu di kendaraan yang tidak masuk, maksudnya yang lewat aja sih. Ketika kami TC itu ya ribuan pastinya. Cuman kan pengawasan kami kan paling 1 jam, 2 jam gitu. Ada tren kenaikan itu ketika di jalan Ambawang, jalan Trans Jawa, Trans Kalimantan maksud saya, di jalan Kampung Jawa sana kan ketika ada banjir waktu bulan-bulan kemarin ya, itu mengakibatkan kendaraan yang mau ke arah hulu itu ya Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu itu semua lewat sini. Karena kan di sana tidak bisa dilewati, karena kan pas banjir ya. Jadi semua kendaraan lewat sini untuk mengambil jalur nanti lewat Rampang Randak ke atas itu. Jadi mungkin itu sih kenaikannya ketika banjir aja sih, karena ketika tidak bisa dilewati mengalihkan perjalanannya lewat sini. Tapi untuk ketika di sana sudah bisa dilewati ya fluktuatif sih. Misalnya mau momen-momen peak season, lebaran atau apa mungkin agak-agak tinggi gitu. Tapi lainnya ya sama sih. Ya, kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara untuk pengamanan. Kemudian ada dari Angkatan Darat itu dari Polisi Militer untuk keamanan juga, pengamanan. Kalau untuk keamanan kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pengawasan kadang kami koordinasi dengan kepolisian, Polantas untuk pengamanan jalur di sepanjang sini. Kemudian untuk permintaan data apa-apa biasanya dari BPS itu minta ke kami. BPS itu ke sini minta ke kami, minta data kendaraan, berapa kendaraan, berapa komunitas dan sebagainya. Kemudian untuk tera ulang kami juga bekerja sama dengan itu Dinas Koperasi Usaha Mikro untuk tera ulang jembatan, karena kan jembatan ini kan ada tera ulangnya gitu kan, seperti di pom bensin Bapak itu akurat nggak timbangannya gitu. Jadi kami pastikan tera ulang dengan instansi Balai UPT Meteorologi Legal di Pontianak. Itu ya yang kerja sama. Untuk infrastruktur di sini cukup memadai sih dalam melakukan pengawasan ya. Karena kami gedung juga udah baru gitu kan. Jadi kami pastikan kami siap mengawasi kendaraan supaya jalan-jalan sepanjang jalan Pantura ini kan, Pontianak Pantura utara Pontianak ini kan, dari Pontianak sampai ke Singkawang sana kan jalan nasional itu kami pastikan supaya kendaraan itu yang melewati itu tonasenya sesuai, sehingga kerusakan jalan bisa diminimalisir. Yang pertama, yang kedua, angka kecelakaan bisa ditekan, karena kan kami di sini kan juga mengecek kirnya, buku uji berkalanya kan. Buku uji berkala itu kan ketika kami cek, ketika udah dikir kan insya Allah untuk rem, ban itu kami periksa juga, sehingga tidak mengakibatkan kendaraan itu mogok di jalan. Nah, ketika mogok di jalan kan mengakibatkan aktivitas ekonomi terhenti karena kan macet itu. Kami pastikan itu setidaknya itu. Kendala utama
semua kendaraan, semua jembatan timbang ya pasti mengalami kendala utama itu paling banyak itu kendaraan ngetem. Ngetem itu dia itu tidak mau masuk di jembatan. Dia ngetem ketika kami melakukan pengawasan, nanti mereka kendaraan itu akan ngetem di sepanjang dan pinggir jalan itu karena mereka tidak mau masuk. Kami terkendala di situ karena kan pengawasan kami kan hanya 100 meter setelah dan sebelum. Jadi kendaraan itu mengetemnya setelah 100 meter itu, sehingga kami tidak bisa melakukan penindakan gitu kan. Mungkin kami akan bekerja sama dengan kepolisian supaya untuk kendaraan ngetem itu tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan. Itu aja sih kendalanya. Setelah mewawancarai Pak Iqbal selaku Komandan Regu B UPPKB Siantan, kita akan beralih pada supir ekspedisi yang telah melakukan penimbangan. Berikut wawancara yang telah kami lakukan kepada supir ekspedisi tersebut. Selain ini bagus soalnya kan setiap kendaraan yang lewat di depan kan harus berpisah. Pertama barang-barang yang mobil-mobil yang mengangkut barang, baik itu barang kelontong atau sebagainya kan. Kayaknya sih itu cukup bagus sih menurut saya, karena dapat dapat memaksimalkan pelayanan terhadap angkutan barang. Kita juga akan mengunjungi Pasar Puring Siantan yang terletak di Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Pasar ini merupakan tempat yang penuh kehidupan, di mana berbagai produk lokal diperjualbelikan. Mari kita dengarkan pengalaman para pedagang dan bagaimana pasar ini berkontribusi pada perekonomian lokal serta kehidupan sehari-hari masyarakat. Bu Aji Hayati. Semuanya lah. Tuh. Sayur, kebeng, adanya semuanya. Dari kebun. Kalau saya ingat tuh banyak, tapi jualnya masing-masing lah. Beda deh, dulu sama sekarang jauh anaknya. Murah semua sekarang, tak laku lagi. Selain Bu Hajiah, kami juga mewawancarai Bu Santi sebagai salah satu pedagang yang bisa dikatakan belum lama ada di Pasar Puring Siantan. Dalam wawancara tersebut, ada beberapa perbedaan yang dapat dirasakan antara pedagang yang sudah lama dan pedagang yang baru berjualan di pasar tersebut. Ibu Santi. Di sini ya, mulai turun jualan sih udah setahun lebih lah. Ya.
Di sini ya. Oh, ini kue tiaw tambah tambah mie kuning. Sama ini sawi jeruk aja. Dari pabriknya aja, cuman dari pabriknya langsung diantar ke sini. Jadi kami tinggal tahu jual aja. Tantangan ya, ya gimana ya? Ya ada pembeli yang cerewet. Terus saingannya juga banyak sekarang. Ah, gitu aja. Agak sepi. Ya, beda jauh dari yang sebelumnya. Apalagi habis Lebaran ya, Idul Fitri ini ya, agak sepi. Supaya bisa lebih ramai lagi lah pembelinya. Jadi kami tuh ekonomi kan lebih meningkat lagi. Kalau kayak sekarang kan agak susah, ekonominya malah menurun semua. Dari segala ya jauh dari sebelum-sebelumnya. Di sisi lain, Mempawah adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Mempawah memiliki panorama alam yang memukau, mulai dari hutan tropis hingga pantai yang indah. Selain itu, Mempawah juga merupakan pusat perdagangan dan pertanian, dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Perbatasan antara Mempawah dan Pontianak tidak hanya sekedar garis pemisah, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara dua komunitas yang saling melengkapi. Melalui dokumenter ini, kami akan mengeksplorasi mobilitas perekonomian masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta potensi yang dapat dikembangkan di kedua daerah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iir Buhaira. Saya di sini selaku Sekretaris Desa di Pemerintah Desa Sungai Nipal, Kecamatan Jongkat, Provinsi Kalimantan Barat. Hubungan antara Kabupaten Mempawah dengan Kota Pontianak, kalau menurut pendapat pribadi saya itu sangat erat sekali, karena juga secara historisnya tidak terlepas antara kedua ini ya, antara Mempawah dan juga Pontianak kalau kita kaji dari secara historis. Tapi kalau untuk kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi ya sangat erat sekali, terutama kami di Kabupaten Mempawah, rata-rata masyarakat Kabupaten Mempawah itu terutama di Kecamatan Jongkat itu lebih akses dekatnya itu akses ekonominya itu ke daerah Pontianak. Jadi sangat erat sekali hubungan antara dua kota ini. Saya rasa kalau dalam rangka peningkatan ekonomi, terutama di daerah Kecamatan Jongkat,
secara khusus dan umumnya Kabupaten Mempawah. Kita ketahui kami ini kan daerah Kabupaten Mempawah, terutama Kecamatan Jongkat hanya sebagai trans lalu saja, istilahnya lalu lintasnya itu tidak ada tempat singgah dan sebagainya. Ya mungkin kedepannya Kabupaten Mempawah bisa lebih memikirkan potensi yang cocok di daerah kami di Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah. Walaupun kita tahu ada akses wisata yang juga cukup terkenal di sini, yaitu Jungkat Resort. Nah itu sebagai akses sebagai untuk peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Jongkat. Kalau tantangan kalau menurut kami pertama akses untuk lapangan pekerjaan. Dalam peningkatan ekonomi ya kita tahu sekarang di era globalisasi ini tantangan pekerjaan itu sangat bersaing, daya saing tinggi ya kan. Ya artinya sumber daya manusia yang kami harapkan yang berada di Kabupaten Mempawah khususnya Kecamatan Jongkat ini dapat bisa bersaing dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga terutama, kemudian daerah Kecamatan Jongkat itu umumnya. Baru-baru ini salah satu kegiatan pemerintah kabupaten yang mendukung itu pembuatan izin usaha untuk para pelaku usaha mikro. Saya rasa itu sangat bagus sekali. Jadi memang ada banyak sekali antusias warga Desa Sungai Nipah, terutama Kecamatan Jongkat juga, yang membuat salah satunya membuat surat izin usaha tersebut dalam rangka peningkatan ekonomi yang mereka lakukan. Nah, kalau kami khususnya pada desa, terutama yang digunakan yang kami sumberkan dana melalui APBDes, itu kami peningkatan jalan pemukiman. Nah, sementara ini kami juga berusaha untuk meningkatkan status desa kita dari desa petani atau pertanian yang kemudian nanti kita ajukan semoga bisa tembus ke kabupaten jadi desa industri untuk kedepannya. Kalau menurut saya dan menurut pemerintah Desa Sungai Nipah sangat penting sekali karena mungkin melalui Perbub dan Pergub atau peraturan bersama melalui pemerintah Kota Pontianak dan juga Kabupaten Mempawah mungkin membuat suatu aturan yang dapat meningkatkan perekonomian antara dua kabupaten ini karena sampai saat ini pun Kota Pontianak khususnya di desa kami ini Kecamatan Jongkat itu memang akses ekonominya itu memang banyak ke daerah Kota Pontianak. Nah, saya contohkan kayak belanja, kebutuhan pokok dan lain sebagainya, kemudian pembelian barang-barang yang mungkin seperti motor dan lain sebagainya itu rata-rata kita Kecamatan Jongkat ke daerah Kota Pontianak. Demikian. Kalau Kabupaten Mempawah, khususnya daerah kami itu kita ada Jungkat Resort, kemudian kalau di daerah Kabupaten Mempawah ada Bakau, kemudian ada Temajuk. Ya, mungkin kedepannya lebih dikelola lebih baik, kemudian informasi kepada masyarakat itu lebih cepat dapat, kemudian juga murah juga, akses ke sana juga dipermudah. Kemudian untuk di kota ya harapan kita juga banyak wisata di sana, orang wisata kuliner, kemudian wisata-wisata kesenian dan lain sebagainya, sehingga ya memang kami juga bisa istilahnya berminat untuk pergi ke Kota Pontianak dalam rangka peningkatan pariwisata tersebut.
karena tadi di awal saya sudah menjelaskan secara historis antara Kabupaten Mempawah dan juga Pontianak ini punya erat hubungan. Ya saya harap kedepannya juga lebih erat kembali lah selama segala macam aspek. Kemudian salah satunya ekonomi, kemudian hubungan antara kemasyarakatan dan lain sebagainya, itu memiliki hubungan yang erat. Ya, semoga nanti kedepannya itu tetap berlanjut lah seperti itu. Kalau menurut saya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau kami di pemerintahan desa ya sesuai dengan wewenang desa perannya, kalau kemudian masyarakat ya bisa dengan perannya memberikan aspirasi sesuai dengan perannya masing-masing seperti itu. Ya semua pihak punya peran lah untuk membangun daerahnya masing-masing. Selanjutnya, kita menuju Pasar Ikan Jongkat yang terletak di Jalan Pendidikan Jongkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Pasar ini menjadi pusat perdagangan ikan, tempat di mana nelayan membawa hasil tangkapan mereka setiap hari. Di sini, kita dapat merasakan semangat para pedagang dan mendengar tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha. Mari kita simak wawancara dengan beberapa nelayan dan pedagang untuk memahami lebih dalam dinamika di pasar ini. Masih lama sih, ini sih baru. Kemarin pindah ke sana pakai atap ya. Bawa di rehab ini kan. Ini tahun berapa kemarin? 97. Tadi tahun 9 lebih ya. 97 ini. Ikan ya. Dari laut kita, kawan kita penampung ya. Nelayan langsung ke sini. Masih kan ada anak buah. Saya kan ada anak buah. Ya. Ada yang enggak, ada yang ada gitu. Tantangan. Sebenarnya kadang-kadang sepi. Sekarang kan banyak apa sih? Banyak pedagang-pedagang yang pakai motor tuh. Yeah. Kan dia kan langsung ke rumah. Kalau kita kan tetap orang datang, susah lah gitu. Yeah. Susah harapan sih susah sebenarnya. Yang ngomong ini susah, semakin hari itu kan konsumen itu kan semakin tahu dah, jadi kan susah. Mungkin mau buka cabang lain gitu kan, nggak ke fokus ke ikan gitu kan. Masih ya sih. Peningkatan sih adalah rapi gitu kan. Yang badan itu agak kumuh. Udah, tembok juga, cuman kan agak kecil. Ya, ini kan betul nih, pasak bumi ini. Ditegap nih, kalau sekitar 40-50 tahun sih masih masih andal lah. Iya. Adalah kerusakan dikit-dikit kan ada lah. Ya. Mungkin kan rusak kan, bikinan manusia nggak bikin rusak. Iya. Tuhannya bikin rusak. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat
dan menginspirasi kita semua untuk lebih mengenal kekayaan budaya serta potensi ekonomi di Kalimantan Barat.